lagi ya di konten video aku, yaitu video KKNDR yang ketiga. Pembahasannya mengenai keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Oh iya, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Stay tune and keep watching. Yuk langsung tonton videonya ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bahwa surah Al-Kahfi itu adalah surat yang terletak pada urutan ke-18 di dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkannya di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Adapun asbabun nuzul atau penyebab surat ini diturunkan yaitu pertama, adanya pertanyaan dari kaum Quraisy mengenai pengujian tentang apakah Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah SWT atau tidak. Yang kedua, kesombongan Nabi Musa akan tentang siapa yang paling berilmu, lalu Allah menegurnya melalui surat ini. Dan ada beberapa hadis anjuran membaca surah Al-Kahfi. Sebenarnya hadisnya banyak banget, tetapi salah satunya itu hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, yaitu barang siapa yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi maka akan dijaga dan dilindungi dari Dajjal. Adapun manfaat atau keutamaan membaca surah Al-Kahfi yaitu pertama, dilindungi dari Dajjal jika menghafal 10 ayat pertama dan membaca 10 ayat terakhirnya. Yang kedua, diberikan cahaya bagi membacanya di hari Jumat. Yang ketiga, dikafarahkan dosa selama 2 Jumat. Yang keempat, diberikan cahaya antara 2 Jumat. Dan yang kelima, diberi cahaya di hari kiamat serta diampunkan dosanya. Berikut kisah-kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama, kisah pemilik kebun dalam surah Al-Kahfi yaitu pada ayat 32-36. Di sini menceritakan tentang seorang pria kaya yang dikaruniai taman dan hasil kebun yang melimpah, namun dia tidak bersyukur dan terlalu sombong. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan mendatangkan kehancuran bagi kebunnya. Sekejap saja kekayaannya pun hilang. Kisah yang kedua datang dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam pada ayat 65 sampai dengan 82. Diceritakan pada saat Nabi Musa ingin melakukan khotbah, ada seseorang yang bertanya, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi?" Lalu Musa menjawab bahwa dirinya lah yang paling berilmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya bahwa Nabi Khidirlah orang yang paling berilmu darinya. Lalu Musa pergi mencari Nabi Khidir untuk berguru agar menambah ilmunya. Kisah yang ketiga yaitu kisah Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 99. Pada kisah ini menceritakan bahwa Raja Zulkarnain adalah raja besar dan agung dan memiliki pengetahuan yang luas. Dia suka membantu orang lain dan dia juga mengatasi masalah Yakjud dan Majud dengan cara membangun tembok besar. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji raja tersebut apakah beliau raja yang amanah dalam menggunakan kekuasaannya. Hal ini terbukti dengan cara dia membangun tembok besar tersebut dan membantu orang-orang yang kesusahan. Yang keempat, tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang bersedih karena menghadapi kaum Quraisy yang tidak mempercayainya sebagai nabi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Muhammad agar tidak bersedih pada ayat ke-6. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan jawaban atas pertanyaan dari kaum Quraisy yang meragukan kenabian Nabi Muhammad, yaitu terletak pada surah Al-Kahfi ayat ke-9 sampai 26 tentang pemuda Al-Kahfi, dan juga jawaban mengenai seorang pengembara Al-Kahfi pada ayat 83 sampai dengan 101. Dengan diturunkan surat ini, Nabi Muhammad dapat membuktikan bahwa dirinya benar-benar adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Dengan begitu, Nabi Muhammad memiliki jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para kaum Quraisy yang mengujinya sebagai nabi asli atau bukan. Pertanyaan tersebut sebenarnya didapati oleh kaum Quraisy dari pendeta Yahudi mengenai pertanyaan siapakah pemuda yang ada pada kisah sebelumnya dan siapakah seorang pengembara Al-Kahfi. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah-kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi adalah
Yang pertama, surah ini mengajarkan kita bahwa sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sombong dan angkuh. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun dan dimanapun. Karena jika kita kufur, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut semua nikmat. Dan yang ketiga, senantiasa amanah terhadap apapun yang dimiliki dan mengutamakan hal-hal yang mengenai kepentingan umum. Yang keempat, jangan mudah bersedih terhadap sesuatu yang meragukan kebenaran, karena jika kita benar, kita harus yakin dan sabar. Yang kelima, selalu mau belajar dan tidak merasa tinggi hati. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.